Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Avanti Studio. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana cara untuk memprediksi kecenderungan orang membeli barang. Tidak hanya itu, nanti kita juga akan mendeploy modelnya ke dalam sebuah web menggunakan framework Flex. Oke, di sini pertama hal yang kita lakukan adalah membuat modelnya. Untuk membuat model, pertama kita harus menyeleksi beberapa bagian dari dataset yang nantinya akan dipakai untuk pembelajaran dan juga ada yang dipakai untuk label. Ya, di sini kita menggunakan supervised learning atau pelatihan yang membutuhkan sebuah label. Oke, di sini kita import library-nya. Kita menggunakan Pandas, NumPy, dan Joblib. Joblib ini nanti digunakan untuk membuat model sehingga nanti bisa tersimpan dalam ekstensi PKL. Oke, selanjutnya kita akan melakukan load dataset. Kita menggunakan dataset bernama iklansosmed.csv. Di dalam iklansosmed.csv ini terdapat beberapa kolom. Ada kolom ID, ada jenis kelamin, ada umur, ada gaji, dan ada transaksi. Kolom yang akan kita gunakan adalah kolom umur dan gaji yang nanti digunakan untuk inputan. Kemudian kolom transaksi nanti sebagai label. Jadi nanti kita akan memprediksi apakah pelanggan ini membeli barang atau tidak itu dengan memasukkan umur dan gajinya. Ini gajinya gaji per bulan. Kemudian nanti setelah dimasukkan umur dan gaji, nanti akan diprediksi apakah dia memiliki kecenderungan membeli barang ataukah tidak. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita split data trend dan data test. Di sini untuk data trendnya kita akan memasukkan umur dan gaji, sedangkan data testnya nanti kita masukkan transaksi. Oke, kita split menggunakan perintah di Pandas yaitu ilog. Ya, di sini X itu akan menyeleksi umur dan gaji, sedangkan Y akan menyeleksi transaksi. Kita run. Oke, kalau sudah di sini kita run lagi, kita bagi ke dalam data test dan data trend. Untuk data testnya adalah 20%, sehingga data trendnya 80%. Jadi kita bagi 80% untuk data training, 20% untuk data testing. Kita run. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah X-train, ini X-test, ini Y-train, ini Y-test. Seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan algoritma random forest classifier untuk membangun model. Kenapa saya menggunakan random forest? Karena algoritma ini memiliki akurasi yang paling tinggi dibandingkan algoritma yang lain. Saya sudah coba menggunakan KNN, saya coba menggunakan regresi polinomial, tetapi yang paling akurat itu random forest. Makanya di sini saya pakai random forest. Oke, di sini jangan lupa untuk mengimport library-nya. Kita menggunakan library scikit-learn. Di dalamnya ada sebuah kelas namanya random forest classifier. Oke, kemudian kita masukkan kelasnya ke dalam objek model, kemudian kita train menggunakan fungsi fit. Kita run. Oke, kemudian kita lakukan prediksi. Ya, ini prediksinya kita masukkan ke variabel ypred ya. Kemudian di sini kita lakukan pengujian menggunakan confusion metric. Kita akan menguji seberapa akurat model yang telah kita buat tadi menggunakan confusion metric. Nanti akan kelihatan berapa jumlah data yang diprediksi benar dan berapa jumlah data yang diprediksi salah. Oke, kita run. Oke, kemudian kita run lagi. Ya, di sini terlihat kalau akurasi dari model kita adalah 90%,
Terus di sini muncul confusion matrix. Di sini terlihat ada sebuah angka. Cara membaca confusion matrix itu seperti ini. 47, maksud dari 47 ini artinya data yang diprediksi tidak dan memang hasilnya tidak, itu ada 47. Sedangkan di sini data yang diprediksi iya dan memang datanya itu realisasinya iya, itu ada 25. Sedangkan ini data yang diprediksi tidak tapi kenyataannya adalah iya. Sedangkan yang ini datanya harusnya iya tapi diprediksi tidak. Itu cara membaca confusion matrix. Ya, kemudian di sini kita lakukan prediksi ya. Kita lihat hasil prediksinya. Ya, ini kita tampilkan 10 data. Ya, isinya hanya iya dan tidak saja. Jadi karena labelnya cuma iya dan tidak, maka nanti keluarannya hanya iya dan tidak saja. Ya, kemudian di sini kita lakukan penyimpanan model. Modelnya nanti akan saya simpan dengan nama random forest iklan model.pkl. Kita menggunakan joblib ya, joblib dengan fungsi dump. Kemudian kita run. Oke, sudah muncul. Nanti akan tersimpan di direktori kita, random forest iklan.pkl. Pokoknya nanti dia tersimpan di direktori yang sama dengan deploy iklan model.ipy. Kemudian kita coba untuk lakukan tes model, run. Oke, setelah itu kita coba modelnya, kita load model random forest iklan.pkl. Kemudian kita lakukan prediksi, kita run, kita load, kemudian kita prediksi dengan perintah print model predict. Nah, hasilnya adalah tidak. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah model random forest iklan model.pkl. Nanti model ini akan kita pakai untuk mendeploy ke dalam sebuah website ya. Kita menggunakan framework Flex. Di sini saya sudah menyiapkan ya hasil codingannya untuk yang Flex. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Oke, yang penting nanti modelnya ya, model ini itu diletakkan di dalam direktori yang sama dengan app ini ya. Di sini kita akan panggil modelnya, kemudian kita akan melakukan prediksi ya. Ini kita panggil modelnya, terus nanti kita lakukan prediksi. Langsung saja akan saya jalankan. Di sini saya akan menjalankannya menggunakan terminal. Ketikkan saja python app.py. Jadi yang akan kita jalankan adalah file app.py. Kemudian kita enter. Ya, di sini nanti dia akan merunning di alamat 127.0.0.1 port 5000 seperti ini. Jadi tinggal ini kita buka saja, tinggal klik follow link ya. Hasilnya seperti ini tampilannya. Nanti kita masukkan umur dan gaji, kemudian nanti sistem akan memprediksi apakah pelanggan tersebut itu memiliki kecenderungan untuk membeli barang ataukah tidak. Di sini kita masukkan umur, misalkan 31, kemudian kita masukkan gaji, misalkan gajinya 4.100.000 seperti ini. Apakah dia memiliki kecenderungan untuk membeli barang atau tidak, kita klik tombol predict ya, kemudian ya muncul bahwa prediksinya pembeli dengan umur 31 dan gaji 41 juta itu memiliki kecenderungan tidak untuk membeli barang. Maksudnya barang yang kita punya, karena kan datasetnya kan dataset dari hasil penjualan barang-barang kita. Nah, kita coba lagi sampai berisi ya, misalkan 60, gajinya 8.100.000 ya, dia diprediksi memiliki kecenderungan untuk membeli barang ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja bagaimana cara untuk melakukan
prediksi menggunakan random forest classifier, kemudian bagaimana cara mendeploy menggunakan framework Flex yang berbasis Python. Jadi kita menggunakan bahasa Python untuk membuat website ini, tetapi untuk template-nya memang masih menggunakan HTML dan CSS. Oke, sekian tutorial machine learning pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.